warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan melanjutkan kisah Nabi Nuh yang berjudul Azab bagi orang yang membangkang. Setelah mencurahkan segala daya dan upayanya menyeru kaumnya ke jalan yang benar, Nabi Nuh bertawakal dan berdoa mohon yang terbaik bagi dirinya dan pengikutnya, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 117 hingga 118 yang artinya, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku, maka itu adakanlah suatu keputusan antara aku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 117 hingga 118. Nabi Nuh juga mendoakan kebinasaan bagi kaumnya dalam Quran Surah Hud ayat 26 hingga 27 yang artinya, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari antara orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Quran Surat Nuh ayat 26 hingga 27. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah memberikan petunjuk agar Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Dengan perahu itu Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman akan selamat, sedangkan kaumnya yang ingkar akan ditenggelamkan dengan banjir yang sangat besar, sehingga tak seorang pun dari mereka ada yang selamat. Sehingga tak seorang pun dari mereka yang ada yang selamat, semua akan binasa. Selagi Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal di atas bukit, kaum yang ingkar dan mengolok-olok dan mengejeknya. "Lihat, Nuh semakin gila saja, kemarau panas begini dia sudah miring otaknya." Di antara mereka bahkan ada yang berani buang kotoran di dalam kapal yang belum selesai dibuat itu. Tentu hal itu mereka lakukan ketika Nabi Nuh dan pengikutnya sedang tidak ada di tempat pembuatan kapal. Namun akibatnya perut mereka yang buang kotoran itu menjadi sakit. Tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Dengan merengek-rengek mereka meminta Nabi Nuh untuk mengobatinya. Nabi Nuh hanya menyuruh mereka membersihkan kapal yang mereka kotori. Sesudah itu mereka pun sembuh dari sakit perutnya. Sesuai dengan wahyu Allah, Nabi Nuh mengajak kaumnya memasuki kapal yang telah selesai dibuat. Nabi Nuh juga membawa berbagai pasang binatang dalam kapal, maka langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam mendung tampak tebal sekali diiringi angin kencang yang mulai berhembusan. Bersamaan dengan turunnya hujan lebat, air dari dalam bumi memancar pula ke permukaan. Hujan turun dengan lebatnya. Belum pernah ada hujan turun selebat itu, bagaikan dicurahkan dari atas langit. Rumah-rumah mulai terendam air. Angin kencang dan badai menambah kepanikan semua orang. Allah berfirman yang artinya, "Hingga apabila perintah kami datang dan dapur berfirman yang artinya, hingga apabila perintah kami datang, dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit." Quran Surah Hud ayat 40. Banjir besar pun terjadi. Bahtera Nabi Nuh terapung-apung di atasnya. Beliau bersama pengikutnya selamat, sedangkan yang lainnya binasa karena tenggelam dan ditelan banjir yang sangat dahsyat. Dari kejauhan, Nabi Nuh melihat seorang putranya, yaitu Kan'an, sedang berlari-lari menuju puncak gunung. Nabi Nuh memanggil anaknya itu, "Hai anakku, kemarilah, naiklah ke kapalku maka kau akan selamat."
Sedangkan Kan'an itu menjawab, "Tidak, aku akan berlari ke atas bukit sana. Aku pasti akan selamat." Anakku, pada hari ini tidak seorang pun dapat menyelamatkan diri dari azab Allah. Tapi Kan'an dengan sombongnya terus berlari. Ia tak menghiraukan panggilan ayahnya. Ia mengira banjir itu hanya bencana alam biasa yang akan segera reda. Maka ia terus berlari mendaki puncak gunung. Memang Kan'an tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Ia lebih suka hidup bersama orang-orang kafir. Karena itu ia tak mau menumpang kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh sangat sedih. Bagaimanapun Kan'an adalah putranya sendiri dan mati dalam keadaan kafir. Maka ia berdoa kepada Allah agar Kan'an diselamatkan. Namun Allah menolak permintaan Nabi Nuh. Sebab Kan'an itu walaupun putra Nabi Nuh sendiri, ia anak yang durhaka, tidak mau beriman. Allah berfirman dalam Quran surah Hud ayat 42 hingga 43 yang artinya, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surah Hud ayat 42 hingga 43. Berdasarkan suatu riwayat, kapal yang membawa Nabi Nuh dan para pengikutnya itu berlayar selama 40 hari. Sesudah itu banjir mereda dan Nabi Nuh diperintahkan turun dari kapalnya. Selamatlah Nabi Nuh beserta pengikutnya dan binasalah orang-orang kafir. Sekarang saya akan membacakan hikmah dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Pertama, kita tidak boleh berkeluh kesah sebelum berusaha sekuat tenaga dan mengupayakan segala daya. Dan yang kedua, dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar, kita harus sabar sembari terus mengharapkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah teman-teman, itulah kisah dari saya, yaitu kisah Nabi Nuh. Terima kasih telah mendengarkan kisah dari saya. Semoga kita mendapatkan pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.